Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama, perkenalkan, nama saya yaitu John Vincent Jupiter, NIM 2024 10 10 3042 dari Prodi Informatika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberi oleh dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Arif Hidayat, Eskom Enkom. Oke. Ini kita next. Di sini tugasnya tentang dari mata kuliah struktur data, yaitu tentang rekursif dan OOP. Oke, lihat contoh soalnya. Oke, soal pertama itu buatlah fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N dan implementasikan dengan Fibonacci ke 5, 7, dan 10 serta membuat file rekursifnya. Oke. Nah, sebelumnya di sini aku mau kenalin dulu apa itu Fibonacci. Jadi Fibonacci ini berasal dari penemunya yaitu Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, dikenal juga sebagai Fibonacci, yaitu seorang matematikawan asal Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan tersebut, dan perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Oke, itu sekilas tentang Fibonacci ya. Oke, jadi bagaimana untuk mencarinya? Oke, kita langsung saja next. Nah, ini merupakan bilangan Fibonacci ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, jadi bagaimana untuk memperoleh ini? Memperoleh ini gampang saja. Kita lihat saja. Nah, ini untuk memperolehnya. Jadi, untuk memperoleh dari bilangan ini kan sebenarnya ada 0 ya. 0 tambah 1 kan 1. Jadi, 1 tambah 1 itu 2. Lanjut aja, 1 tambah 2 itu 3. Jadi, mencarinya itu gampang aja ya. Dari 2 angka di belakangnya itu dijumlahkan. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, Fibonacci ke N. Untuk jika N sama dengan 0, maka ya hasilnya itu 0 gitu, seperti itu. Dan jika N-nya 1, Fibonacci-nya itu 1. Lalu jika tidak dari kedua ini, ya langsung masuk ke rumusnya, yaitu di mana N kurang 1 itu menandakan bahwa satu angka di belakang jumlah itu sendiri, lalu 2 angka di belakang jumlah itu sendiri, seperti itu ya. Ini untuk Fn kurang 2 seperti itu. Oke, kita langsung implementasi. Kita langsung lihat saja codingannya seperti apa. Nah, ini dia. Def, kita gunakan fungsi Fibonacci N ya. Jika N sama dengan 1, maka return N, mana hasilnya itu adalah N. Mengembalikan hasil dari sini tersebut. Lalu jika N sama dengan 1, maka hasilnya itu 1. Dan jika bukan dari sini, nah kita sesuai rumus tadi ya. Fibonacci N kurang 1 tambah Fibonacci N kurang 2. Hasilnya. Tadi di sini ada untuk contoh apanya ya? Contoh untuk mencarinya yaitu dari bilangan ke-5, 7, 10, dan ke-4. Nah, hasilnya itu seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat bahwa Fibonacci ke-5 adalah 5, ke-7 adalah 13, 10 ada 55, dan sementara 4 itu 3. Nah, gimana kita mau lihat ya, benar apa enggak? Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini merupakan bilangan Fibonacci seperti tadi. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Fibonacci ke-5 itu yaitu angka 5. Lalu ketika 7, 5, 6, 7, 13. Nah, benar. Lalu ke 10, 8, 9, 10. Yaitu Fibonacci ke 10 itu 5, 5. Sementara Fibonacci ke-4 yaitu adalah 3. Oke. Jadi di sini kita akan melihat atau bagaimana sih pohon rekursifnya itu untuk mencari Fibonacci ini. Oke. Nah, di sini kita ambil contoh itu Fibonacci ke-4. Nah, ini dia. Jika kan tadi Fibonacci ke-4 ya, rumusnya ini kan dicek dulu apakah 4 ini sama dengan 0 kan bukan, apakah sama dengan 1 kan bukan, berarti masuk ke else ya. Nah, sementara di sini rumusnya kan N kurang 1, N itu 4 kurang 1 kan 3, masuklah ke sini Fibonacci ke-3. Lalu begitu juga yang Fibonacci N kurang 2. Nah, seperti ini dia Fibonacci kedua. Sementara ini tuh masih pending seperti itu ya, belum dieksekusi. Kita lihat untuk eksekusinya seperti apa. Nah, ini dia. Kita lihat sampai sini Fibonacci 1 tambah Fibonacci 0 itu ya.
Jadi kan di sini dicek dulu di sini ya. Kita lihat dari bawah. Fibonacci 1 berapa? 1. Maka hasilnya ini 1 tambah 0 itu 0. 1 tambah 0 kan 1. Maka Fibonacci kedua itu 1, hasilnya udah kelihatan. Lalu kita cek dari sini lagi. Fibonacci 1 itu berapa? Oh, 1. Berarti 1. 1 tambah 1, 2. Berarti Fibonacci ketiga itu 2. Lalu kita cek sebelahnya. Di sini cek satu-satu seperti itu ya. Fibonacci kedua berapa? Oke, masuk ke sini dulu. Tadi kan kita lihat itu 2 kurang 1, 2 kurang 2, itu. Maka kita lihat cek lagi Fibonacci 1 itu berapa dan Fibonacci kedua berapa. 1, 0. Eksekusi naik ke atas, berarti Fibonacci kedua ini 1 tambah 0, 1. Berarti untuk mencari Fibonacci keempat itu hasil dari Fibonacci ketiga dan Fibonacci kedua yaitu 2 tambah 1, berarti 3. Seperti itu untuk pola rekursifnya. Nah, di sini soal nomor 2 yaitu membuat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer ini merupakan palindrom atau bukan. Nah, di sini ada contoh soalnya itu apakah palindrom. Kita akan mengecek ini list ini ya, list data dari 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Apakah ini palindrom? Nah, buat fungsi rekursi untuk mengeksekusi pengecekan list berikut. Jadi palindrom ini merupakan sebuah kata atau apabila dibaca dari depan sini dan dibaca dari sini itu sama. Jadi ini kan kasur, ini rusak. Nah, jika dibaca dari belakang ini, maka ini kan kasur, ini rusak. Nah, itu merupakan palindrom ya. Oke, contoh lainnya nih, lihat madam. Ini kan dari misalnya ini 1, ini 2, 3, 4, 5 ya. Kita baca dari 1 ke sampai 5 itu madam. Nah, sementara kita balik lagi dari 5 ke 1 itu sama-sama madam, seperti itu. Nah, kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kita balik lagi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 seperti itu ya. Lalu gimana sih codingannya atau logikanya? Nah, kita lihat algoritmanya seperti ini. Nah, di sini kita buat palindrom dengan parameter list ya. Nah, jadi jika panjang dari sini sama dengan 0 atau kurang dari 2, maka di sini print list ini untuk mengecek hasil akhirnya. Misal kalau hasilnya panjangnya 1 berarti 1 seperti itu. Hasilnya belakangnya lah. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ada turun berarti apabila ini maka palindrom seperti itu. Nah, dan jika bukan dari sama dengan 0 atau kurang dari 2, maka dicek sini. Apakah list indeks ke 0, list indeks ke min 1 ini, min 1 maksudnya indeks apa ya? Data yang paling terakhir seperti itu ya. Kalau di sini ibaratnya indeks min 1 itu ini 1 seperti itu. Dicek satu-satu apakah sama atau enggak. Kalau dia nggak sama berarti the fix, itu bukan palindrom seperti itu. Dan jika bukan dan jika sama maka masuk ke sini else. 1.2 ini sama min 1 ini ibaratnya di slicing gitu ya, dipisah gitu. Jadi kita lihat, kita next seperti ini. Nah, ini dia untuk hasilnya. Untuk palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, tadi ini kan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Lalu ketika else maka satu-satunya ini disimpan dulu seperti itu. Lanjut ke sini, 2-nya disimpan, 3-nya disimpan sampai dengan keempat. Nah, maka 4-4 ini palindrom seperti itu. Nah, kita lihat formula rekursifnya seperti ini. Oke, palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini codingannya kita lihat. Nah, di sini 1, 1 kan saat indeks ke 1 sama dengan ke paling terakhir, dicek dulu. Tapi masih pending. Diambil dulu, ibaratnya disimpan dulu. Lalu masukkan sama dengan palindrom 2, 3, 4, 3, 2. Sisa inilah datanya. Nah, lalu dari situ dicek lagi indeks ke pertama sama dengan indeks terakhir itu diambil 2 sama 2. Disimpan dulu, masih pending. Begitu seterusnya sampai dengan ke terakhir itu kan udah habis, sudah 0. Kan udah kosong datanya. Oke, masih pending. Nah, lalu kita mau eksekusi. Nah, untuk eksekusinya seperti ini. Nah, kan tadi palindrom 0. Eksekusi jika len panjang dari list itu 0 maka palindrom. Nah, di sini palindrom. Dicek lagi sampai ke atas itu sama berarti palindrom seperti itu ya. Oke, di sini ada soal ADT dari antrian bank, yaitu datanya itu panggil
dan antrian, di mana panggil ini merupakan bilangan lebih besar atau sama dengan 0. Dia mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir seperti itu. Dan antrian ini merupakan bilangan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mau mengambil nomor antrian. Nah, dan operasinya itu ada 4, panggil, antrian, get panggil, dan get antrian. Nah, di sini panggil ini menaikkan nilai panggil menjadi 1 seperti itu ya. Kan ada panggil berarti panggilan kan dari 1 berarti panggilnya jadi 2 seperti itu, tambah seperti itu. Lalu apabila nilai panggil ini sama dengan antrian nanti, maka itu nggak dieksekusi seperti itu ya. Dianggap nggak berjalan gitu fungsinya. Berarti antriannya nggak ada gitu seperti itu. Lalu antrian seperti tadi menaikkan nilai antrian sebanyak 1 dan reset ini memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Oke, langsung saja kita lihat codingannya. Nah, di sini saya gunakan kelas antrian bank. Nah, di sini menggunakan dev init ini konstruktornya untuk dari kelas itu sendiri. Nah, maka self panggil sama dengan 0, lalu antrian sama dengan 0. Nah, self ini ibaratnya mempunyai objek tersendiri seperti itu, dan jika self dot panggil ini sama dengan panggil, maka self panggil ini masih sama dengan 0 dan juga antrian masih sama dengan 0 seperti itu. Dan jika antrian, fungsi dari antrian ini, maka self antrian ini yang tadinya 0 ditambah sama dengan 1, berarti self antrian ini dari semua kelas ini menjadi 1 seperti itu. Dan juga panggil seperti itu sama dengan. Dan di sini saya gunakan jika nilai panggil sama dengan nilai antrian, maka memanggil fungsi print yaitu maka menampilkan kata yaitu antrian tidak ada. Begitu juga jika tidak sama dengan, maka self panggil ini ditambah sama dengan 1. Berarti aturannya nilai panggil ini kan 0 menjadi 1 seperti itu. Lalu menampilkan kata kalimat nasabah ke self panggil ini telah selesai seperti itu. Lalu di sini reset self panggilnya itu 0 dan self antriannya 0 seperti itu. Jadi semuanya di reset menjadi 0. Lalu get panggil ini nasabah selesai sebanyak self panggil, memanggil fungsi itu sendiri, selfnya itu sendiri, dan antriannya berapa sih nasabah itu selesai dan berapa nilai antrian saat ini seperti itu. Lalu di sini ada untuk implementasikan ADT dari antrian bank. Nah, di sini ada satu nasabah mengambil nomor antrian sebanyak 3 kali dan nasabah dilayani sebanyak 4 kali. Lalu nasabah mengambil nomor antrian, diambil lagi, lalu dilayani. Oke, kita lihat hasilnya untuk menjalankannya. Di sini untuk menjalankan kelas tadi, memanggil kelas tadi, kita gunakan variabel bank. Bank sama dengan antrian bank tadi. Nah, lalu untuk itu maka di sini memanggil fungsi print ya, kondisi awal antrian atau A sama dengan bank antrian tadi. Bank antrian ini untuk memanggil antrian tadi kan masih 0 seperti itu. Berarti di sini nanti kondisi awalnya itu 0 dipanggil 0 seperti itu. Lalu kita akan memanggil implementasi dari sini ya. Contoh soalnya ini itu ada 3 untuk mengambil nomor antrian. Kita lihat 1, 2, 3 kita hitung, dan 4 untuk memanggil, lalu get panggil dan get antrian dan get panggil. Lalu kita print kondisi akhir, lalu kita reset, maka kondisi sekarang seperti apa, seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Antrian bertambah 1, antrian ke 1 berarti antrian bertambah 1, antriannya kedua seperti itu. Lalu ketika dipanggil, maka antrian ke 1 tadi udah selesai, kedua selesai, ketiga selesai. Lalu ketika untuk memanggil lagi, untuk dipanggil lagi antriannya, maka antrian tidak ada karena nilai dari panggil ini sama dengan nilai dari antrian ini. Lalu di sini menampilkan memanggil lagi untuk fungsi antrian ya, antrian, maka antrian bertambah 1 menjadi antrian keempat. Begitu juga dengan ini fungsi panggilnya tadi, untuk panggil tadi. Nah, maka kita lihat nilai antrian saat ini, get antrian ya sama dengan 4, dan untuk get panggilnya itu selesai sebanyak 4.
maka kondisi akhirnya itu ada berapa, antrian yang yaitu ada 4, maka yang dipanggil itu ada 4. Lalu di reset nomor panggil dan antrian telah di-reset menjadi 0. Oke, kondisi sekarang lalu dalam 0 dipanggil dan dipanggilnya itu 0. Oke, kita next solve nomor 4 yaitu titik 2D. Di sini X bilangan yang mempersakan koordinat ada dt dari titik 2D itu X dan Y. Untuk di sini geser horizontal ya, geser ke kanan atau ke kiri, pokoknya sejajar seperti itu, sejajar. Menggeser titik secara ke kanan atau ke kiri, dan kalau vertikal ke atas atau ke bawah. Lalu menghitung jarak dari titik pertama dan titik kedua. Nah, mengembalikan return value milik X. Oke, kita next. Di sini definisinya seperti tadi, konstruktor dari kelas. Maka saat ini untuk mempunyai objek sendiri dari X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi saat pertama di sini sama dengan 0 seperti itu. Lalu jika horizontal maka plus sama dengan X gitu, seperti itu ya. Seperti juga dengan vertikal. Lalu untuk menghitung jaraknya yaitu seperti ini. Saya gunakan untuk mencari buat variabel baru X1 dan Y1 seperti itu. Oke, di sini ada untuk manggil X lagi, mengembalikan return value-nya, dan untuk X dan Y seperti itu. Oke, kita next untuk mengimplementasikannya. Di sini gunakan struktur data untuk mensimulasikan kejadian berikut. Titik T1 dengan koordinat awal 2.3 X 2, Y-nya 3. Itu untuk T1. Lalu untuk T2-nya 4, X 4, Y-nya 5. Oke, lalu kita geser X-nya tadi ke kiri sebanyak 3 satuan. Ke kiri ini ya berarti minus ya, berarti tambah minus 3 seperti itu. Dan ke bawah min 7 satuan, berarti min 7 seperti itu. Lalu untuk T2-nya ke kanan sebanyak 15 berarti positif. Lalu geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan, berarti positif juga ya, minus. Oke. Habis itu di sini ada tampilan koordinat T1 dan koordinat T2. Habis itu kita hitung jarak, udah berapa sih jarak setelah digeser dari T1 dengan T2. Oke, kita langsung saja lihat. Kita langsung lihat panggil fungsinya. Di sini saya menggunakan variabel T1 untuk memanggil kelasnya. Kelas dengan titiknya tadi X berapa, Y berapa. Oke, begitu juga dengan T2. Lalu kita geser untuk T1, kita geser horizontal sebanyak min 3 seperti itu. Kita geser min 3 dan ke bawah tadi min 7, berarti digeser min 7. Lalu kita print di sini untuk T2 dan sini untuk menampilkan koordinat T2 sekarang. Lalu di sini kita hitung jarak T2 dengan T1-nya berapa, seperti itu. Oke, nah ini dia merupakan tampilan dari pemanggilan fungsi tersebut, yaitu titik T1 itu sekarang koordinatnya itu berada di min 4, X-nya min 1 dan Y-nya min 4. Sementara T2 yaitu X-nya 19, Y-nya 14. Lalu di sini kita hitung ya. Di sini kan yang udah digeser secara horizontal dan vertikal dari T1 dan T2. Lalu kita hitung jarak dari T1 dengan T2 yaitu min 1 kan tadi X-nya min 1. Lalu X di sini sementara X di T2 itu 19 dihitung. Min 1 tambah 19 berapa? 18. Min 4 tambah 10 berapa? 10. Maka jaraknya itu yaitu untuk X sama dengan 18 dan Y sama dengan 10. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.